Halo gengs, welcome back to my YouTube channel Litra Screen. Bareng gue, mbak-mbak kos yang gak mau ribet bawa buku tebel, terus alasan lupa, dan gak jadi baca gitu ya. So, gue punya life hack baru, I read on my iPad. Jadi di sana bisa memuat 100 lebih buku, terus lebih hemat space juga, jadi gak banyak alasan, gak jadi baca gitu. Hari ini gue pengen bahas The Art of Thinking Clearly, karya Rolf Dobelli, tapi 7 aja, karena di situ ada 99 sesat pikir gitu ya. Jadi yang gue bahas hari ini adalah yang paling menarik buat gue dan paling relate di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, yang sering banget kita lakuin adalah sesat berpikir paradox of choice, di mana kondisi otak kita bingung sama pilihan yang terlalu banyak kita sediakan, seperti itu. Contoh, kalian pilih menu GoFood setiap hari, setiap siang, kalian bingung mau makan apa. Terus juga kalian waktu pilih baju di lemari, terutama yang cewek-cewek ya, bajunya banyak banget tapi bingung gitu mau pakai baju yang mana. Padahal tinggal pilih satu aja gitu di antara banyaknya pilihan. Nah, itu sebenarnya kondisi otak kita tuh sedang kebingungan gitu, karena kita membuat parameter sempurna gitu, pilih yang paling sempurna gitu. Padahal sebenarnya bisa pakai parameter cukup baik aja dalam memilih itu gitu. Karena gini gengs, di dunia atau era sekarang yang banyak banget pilihan ya, yang bisa jadi dikatakan tidak terbatas gitu ya pilihannya, mengandalkan sempurna itu sebenarnya pilihan yang paling tidak rasional gitu. Jadi pilihan cukup baik itu sebenarnya sudah cukup gitu, sudah enough gitu untuk menjadi satu pilihan kita yang kita akan ambil. Jadi kita tidak terlalu lama membuang waktu. Yang kedua, kemelekatan. Misalnya lu habis putus sama mantan lu gitu kan, lu dikasih sepatu itu sebenarnya ditaksir sama temen lu rela membayar 2 kali lipat harga sepatu itu, tapi lu gak mau kasih ke temen lu gitu. Itu bukan sepatunya yang berarti, sebenarnya perasaan lu aja yang masih melekat di situ gitu. Kalau lu coba rasional, lu akan pilih harga yang dikasih teman lu gitu kan, lu bisa beli lagi gitu sepatu yang mungkin lebih bagus gitu ya. Itu karena ada emosi yang masih nempel, jadinya susah lepas. Nah, itu sesat berpikir kemelekatan. Itu makanya sebenarnya lu pernah dengar gak sih orang yang sering bilang bahwa cara move on tercepat adalah jalur ilfil. Nah, itu sebenarnya usaha untuk melepas kemelekatan itu gitu, salah satunya ya. Yang ketiga, likability bias. Misalnya lu didatangin sales motor atau sales mobil gitu ya, atau lu ke tempat servis deh, yang cowok-cowok nih ya terutama, ke tempat servis motor gitu kan, ditawarin sama salesnya tuh cantik, Gen Z banget, pokoknya modis banget lah gayanya gitu ya. Kalian ditawarin ini itu gitu servisnya, padahal sebenarnya kalian nggak butuh, dan sebenarnya motor kalian tuh belum saatnya untuk diservis ini itu gitu, belum sampai sana gitu kan. Terus ditawarin aksesoris A, B, C, D, kalian ambil semua perkara mbaknya itu cantik, mbaknya wangi, mbaknya rapi, mbaknya ramah gitu ya. Itu likability bias. Ini sering dimanfaatkan oleh sales atau marketing untuk mempengaruhi target marketnya. Yang keempat adalah conformity bias. Jadi bayangin lu lagi kumpul sama teman-teman lu gitu kan di cafe gitu, mereka pada pesen pizza masing-masing. Lu secara nggak sadar nanti keputusan memilih makanannya tuh sama gitu, pizza. Padahal lu sebenarnya pada hari itu nggak pengen makan pizza, tapi karena semuanya pilih pizza, akhirnya ya udah deh ngikut. Itu conformity bias, tekanan lingkungan sosial pada waktu itu gitu untuk memilih yang sama. Kita ada ketakutan, jangan nanti beda sama yang lain gitu. Itu conformity bias. Kemudian yang kelima ya, neglect of probability. Jadi gue dulu pernah pokoknya ngobrol sama cowok gue gitu kan. Dia bilang besok kesananya naik pesawat gitu kan. Tapi gue bilang gue nggak bisa naik pesawat, gue takut gitu. Kenapa takut? Takut mati, takut meninggal gitu kan. Karena kalau pesawat itu kecelakaan, gue bilang gitu, kalau pesawat itu kecelakaan nanti kemungkinan hidupnya itu 1%, bahkan 0,1% gitu, nggak ada kemungkinan hidupnya.
Terus cowok gue bilang, loh jangan lupa potensi pesawat itu kecelakaan itu tidak setinggi kendaraan yang ada di darat seperti motor, kereta dan lain sebagainya. Sehingga disitulah gua pada waktu itu terjebak neglect of probability gitu. Otak kita tuh jelek banget dalam menilai kemungkinan gitu. Kita udah takut duluan sama, oh nanti kalau jatuh begini. Tapi kita lupa gitu, kemungkinannya segede apa pesawat itu jatuh. Oke, yang keenam, scarcity error. Ini sering terjadi dan sering dimanfaatkan oleh pelaku-pelaku usaha gitu ya, di dalam menarik target marketnya. Contohnya, promo 12-12. Sebenarnya kalian nggak butuh barang itu, tapi seolah-olah kalian butuh pada waktu 12-12 gitu. Kalian beli semuanya dengan dalih harganya murah, harganya dapat separuhnya. Padahal di situ sebenarnya juga ada permainan marketing juga gitu. Sebelum mereka kasih harga diskon, di-up dulu harga diskon itu gitu. Di-up dulu harganya, kemudian di harga coret gitu kan, angka yang ada coretnya, biar kelihatan, wih segini. Padahal sebenarnya harganya nggak segitu loh, gitu. Jadi di-up duluan. Yang terakhir, nomor 7. Ini sesat pikir penjudi. Jadi kenapa gue tuh dulu heran, kenapa penjudi itu bukannya makin kaya tapi makin miskin gitu. Karena di situ ternyata ada permainan otak gitu, memanfaatkan bias otak kita gitu dalam bekerja. Misalnya ada 3 kali ngeflip koin ya, misalnya lempar koin, yang satu gambar, yang satu angka. 3 kali lemparan itu muncul angka terus. Terus lu disuruh nebak, disuruh taruhan di lemparan keempat. Lu pilih apa? Pilih gambar pasti. Karena otak kita berpikirnya, oh semuanya tuh harus seimbang. Semuanya tuh harus berbeda. Kalau tadi A, maka sekarang B. Padahal nggak gitu. Padahal kemungkinan munculnya angka dan gambar itu sama-sama 50-50. Sama-sama tinggi gitu loh kemunculannya. Nah, itulah sebabnya kenapa para penjudi itu jarang yang kaya gitu, bahkan nggak ada gitu. Justru malah makin miskin, terjerat hutang, dan lain sebagainya. Oke, itu tadi 7 sesat pikir yang bisa gue resume buat kalian. Hopefully kalian enjoy dan mungkin bisa mengencourage teman-teman gitu ya, untuk menumbuhkan minat bacanya lagi gitu. Mungkin dari sini kalian bisa kemudian tumbuh rasa keponya, oh iya ada sesat pikir begitu ya di otak kita. Kemudian kalian baca bukunya Rolf Dobelli, bagus banget, recommended buat kalian yang pengen mempelajari otak atau kinerja otak kita gitu ya. Terakhir, di kehidupan kita yang sekarang yang banyak sekali pilihan, banyak promo gitu ya, terus tiba-tiba jadi FOMO gitu ya, ikut-ikutan teman. Sebelum kesana kayaknya kita perlu mundur sedikit gitu ya, menjauhi keramaian itu dulu, kemudian berpikir sebenarnya pada saat itu kita tuh betul-betul sedang butuh atau lagi di-prank sama otak aja ya, dengan banyaknya bias berpikir yang tadi gitu yang dijelasin sama Rolf Dobelli. Itu aja gengs dari gua. Thank you so much udah nonton sampai akhir. See you.